Jadi intinya gampang, sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca bacaan atau penggalan ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Nita Aska. Di video kali ini kita akan membahas tentang seputar hukum tajwid. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat nggih? Alhamdulillah. Hari ini alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa dikumpulkan di sini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu untuk belajar bareng soal sujud tilawah. Hari ini bahasanya tentang sujud tilawah. Semoga berjalan lancar ya. Yang kedua, salawat dan salam kita sanjungkan ke Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan juga sahabatnya yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari yaumul kiamah. Ini kontennya atau temanya kita belajar bareng mengupas soal sujud tilawah. Nah, perkenalkan dulu, ini Nita Aska. Nama saya Nita. Ini Lilis. Saya yang paling cantik, Dino. nah, itu kakak saya yang paling manis, Bu Ati atau Bu Bas. dan adik saya yang paling imut, yaitu Doana, dan saya sendiri Suham. Nah, di sini belajar bareng, jadi nggak ada yang lebih pinter atau nggak ada yang lebih nggak bisa, semuanya kita bahas bareng-bareng soal sujud tilawah. Bagi yang mungkin pengetahuannya lebih baik dari kami, boleh memberikan saran dan juga pendapatnya. Saya memulai dengan pertanyaan ataupun saya memulai dengan penjelasan tentang sujud tilawah. Apa sih sujud tilawah itu? Sujud tilawah itu awalnya dari kata sujud. Sujud itu maknanya kita melakukan sujud kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud itu menjadi salah satu gerakan dalam ibadah atau dalam ajaran Islam ya. Terus sujud itu juga macam-macam. Jadi ada sujud syukur, sujud tilawah, sujud syakri. Nah, untuk kali ini yang kita bahas satu dulu, yaitu sujud tilawah. Nah, saya mau tanya-tanya nih sama sahabat-sahabat saya di sini tentang sujud tilawah, bagaimana penjelasannya, tata caranya, hukumnya, dan juga nanti apa bacaan sujud tilawah itu. Saya mau tanya dulu sama adikku yang cantik, Mbak Lilis. Mbak Lilis, apa itu sujud tilawah? Kalau nggak tahu boleh yang lain menjawab. Apa itu sujud tilawah? Jadi sujud tilawah. Jadi intinya gampang, sujud tilawah itu sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca bacaan atau penggalan ayat sajadah yang ada dalam Al-Quran. Makna gampangnya saja seperti itu. Selanjutnya buat adikku yang cantik lagi, kapan dilakukan sujud tilawah? Ketika seseorang membaca atau mendengar penggalan dari bacaan ayat suci Al-Quran yang terdapat ayat sajadah, bisa dilakukan ketika sholat maupun tidak sholat. Sekarang apa sih itu ayat sajadah? Ayat sajadah biasanya ditandai dengan tanda kubah atau tanda tunggu. Bisa juga tulisan sajadah, biasanya terletak pada tengah ayat atau ujung ayat. Tetapi tanda tersebut bisa berbeda karena berbeda mushaf, tergantung mushafnya. Oh gitu. Jadi maksudnya di sini ada banyak jenis mushaf Quran ya. Dan untuk tanda-tanda as-sajadah ini ciri-cirinya beda-beda. Saya terangin lagi, ada yang bentuknya seperti kubah, terus atau seperti tugu. Yang kedua ada tulisan as-sajadah, bisa di pinggir ataupun di tengahnya atau di atasnya itu gitu. Istilahnya ayat sajadah. Oke. Terus sekarang
Bisa dikasih contoh kayak tanda yang ada yang Oh ya, bisa dicontohkan atau dilihat ya, diperlihatkan di sini. Ditulis membawa contoh seperti dalam Al-Qur'an ini ada terjemahan yaitu Nanti saya Al-A'raf. tulis di sini. Al-A'raf ayat berapa? 206. Di sini ada tanda tanda sajdahnya ya mungkin. Terus sekarang kita sudah tahu pengertian sujud tilawah dan juga tanda-tandanya, ciri-cirinya sujud tilawah. Terus bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah di anak? Niatnya gimana? Niatnya nawaitu sujud tilawati sunata lillahi. Jangan lupa bismillah ya. Lanjutnya setelah niat apa? Baca takbir. Bagaimana bacaan takbir itu? Allahu Akbar. Benar. Terus setelah itu masih ada lagi nggak tata caranya? Melakukan sujud tilawah sebanyak 1 kali. Oke, tadi tata caranya sudah. Sekarang misalnya kita tata cara sujud tilawah ini kalau misalnya dalam sholat yang berjamaah bagaimana? Dalam sholat berarti yang berjamaah kan ada imam dan makmum. Itu bagaimana tata cara sujud tilawah ini? Begitu. Ya, misalnya imam tengah berdiri nih, terus menemukan atau membaca ayat sajdah. Imam terus bagaimana cara melakukan sujud tilawahnya? Berdirinya itu langsung terus gerakan apa yang dilakukan selanjutnya? Sujud tilawah 1 kali. Terus kalau misalnya imam nggak melakukan sujud tilawah, boleh nggak? Boleh. Terus kalau misalnya imam nggak sujud tilawah, makmum perlu sujud tilawah nggak? Tidak perlu. Jadi kita mengikut imam ya, karena kalau imam melakukan sujud tilawah dalam salat kita ikut, tapi kalau imam nggak, kita nggak ikut. Insya Allah tidak mengganggu prosesi salat atau tidak mengganggu kehusuan dalam salat. Benar nggak? Terus misalnya kalau di luar salat. Di luar sholat bagaimana melakukan ini tata caranya? Misalnya dalam kita lagi mendengarkan orang baca Quran, terus itu ada bacaan ayat sajdah, bagaimana melakukannya? Sujud tilawahnya duduknya bagaimana? Duduk sila apa gimana? Antara dua sujud atau duduk apa? Iftirasi. Duduk di antara dua sujud. Atau duduk iftirasi. Kalau misalnya di luar sholat itu ada nggak sebagian ulama yang menerangkan kalau sujud tilawah itu boleh berdiri dulu, tapi baru sujud? Ada ya? Oke. Selanjutnya kita sudah tahu tata cara sujud tilawah, pengertiannya sudah. Sekarang kita ke hukumnya. Buku yang cantik, bagaimana hukum sujud tilawah ini? Hukum sujud tilawah adalah sunnah. Sunnah. Hukum dasarnya apa Bu? Dalilnya kok dibilang sunnah? Hukum dasarnya dari Ibnu Umar yang Abdul Umar sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau pernah membaca Al-Quran di depan kami. Maka ketika beliau sampai pada ayat sajdah, beliau takbir dan bersujud, dan kami pun ikut bersujud bersama beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis itu sama dengan riwayat Imam Bukhari. Terus selanjutnya ada lagi yang lain nggak Bu yang menerangkan hukum ayat sujud tilawah ini adalah sunnah selain hadis itu ada nggak? Ada. Iya. Boleh disebutkan? Bukhari Muslim ya, hadis Muslim. Dia bertanya, dia bertanya kepada Sa'id bin Thabit radhiyallahu anhu. Dia mengaku pernah membacakan kepada Nabi Muhammad SAW
saja. Ah. Dan beliau tidak sujud. Hadis riwayat siapa, Bu? Hadis riwayat Bukhari. Kitabnya berjudul apa? Quran bab man qara as-sajdah walam yasjud. Saya terangin, hadis riwayatnya Bukhari, kitabnya Sujudul Quran, babnya man qara as-sajdah walam yasjud. Terus bagaimana Bu itu bunyinya? Bunyinya Abu Hurairah. Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, ketika anak Adam membaca ayat as-sajdah, kemudian dia bersujud, maka setan menyendiri dan menangis. Berarti sangat sunnah sekali ya. Terus Dia berkata, celaka anak Adam diperintah untuk bersujud dan ia pun bersujud, maka baginya surga. Dan terus aku telah diperintah bersujud namun aku menolak, maka bagiku neraka. Hadis riwayat Muslim. ada lagi yang lain nggak Bu? Ada lagi satu, adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kita. Karena ketika melewati ayat as-sajdah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Iya, itu beberapa dasar hukumnya sujud tilawah. Jadi ada dalilnya atau beberapa dalil yang kita sebutkan kenapa tilawah itu hukumnya sunnah yang sangat dianjurkan. Selanjutnya kakakku yang cantik baju merah, Bu Atin. Oh ya, dia berbaju merah. Kira-kira ayat sajdah itu dalam Al-Quran itu ada berapa? Ada di ayat di surat apa dan ayat berapa aja? Benar. Selanjutnya, lalu asyad ya, asyad. Gaji ke-8. Terakhir, Masya Allah, ternyata banyak sekali ayat sajdah dalam Al-Quran ya. Bagi siapapun yang bertilawah Al-Quran, bila menemukan ini disunahkan kita melakukan sujud tilawah. Terus selanjutnya, tadi hukumnya sudah, pengertiannya sudah, kapan dilakukan sudah. Terus jenis-jenisnya ada dalam Al-Quran, surat apa saja sudah. Nah, terakhir tinggal bagaimana sih bacaan sujud tilawah itu? Nah, saya mau tanya kepada yang cantik, adikku Nita. Subscribe guys, subscribe. Ini yang paling cantik sekali. Silahkan Semuanya dibunyikan. cantik loh yo. Bagaimana bacaan sujud tilawah? Ada satu atau berapa atau Bacaan sujud tilawah ada 4. Yang ini yang paling apa ya? yang paling umum? Yang paling umum. Yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basyarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini yang paling umum. Nah, mungkin ada yang lain itu dari siapa? Dan gitu. ini ada lagi yang sedikit pendek ya, dari Huzaifah radhiyallahu anha, bacanya Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Kemudian ada lagi dari Aisyah radhiyallahu anhu, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sudah itu aja. Dan kemudian ya, artinya apa itu? Ada artinya maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dengan segala pujian kepadamu, ampunilah kami satu-satu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian masih ada satu lagi teman-teman, dari Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sajatu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwaru wa syaqa samahu wa basyarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin.
artinya, ya Allah, kepadamu lah aku bersujud, karenamu aku beriman, kepadamu aku berserah diri, wajahku bersujud kepada penciptanya yang membentuknya, yang membentuk pendengaran dan penglihatannya. Maksudnya Allah sebaik-baiknya. Masya Allah, ternyata artinya luar biasa. Kenapa ketika kita menemukan ayat ini kita disuruhkan untuk bersujud kepada Allah. Dan siapapun yang melakukan ini, insya Allah imbalannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, demikian tadi tentang bahasan sujud tilawah. Ini belajar kita yang bareng-bareng ini semoga bermanfaat. Dan bila ada kekurangan kami dalam belajar sujud tilawah ini atau bahasan sujud tilawah, silahkan komen dan beri nasihat atau saran Di bawah, di bawah ini. Demikian tadi pembahasan tentang sujud tilawah kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman kalian, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian selalu mengikuti video-video kami. Semoga video kami ini bermanfaat ya.